Halo traveler, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Nina di channel YouTube aku yang akan membahas hal-hal seputar traveling. Jalan-jalan lagi. Jadi, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, kali ini aku bakal ngajak teman-teman buat jalan-jalan virtual. Dan kali ini jalan-jalannya kita bakal agak jauh daripada jalan-jalan sebelumnya, karena di jalan-jalan ini aku mau ngajak teman-teman buat lintas pulau. Jadi di video kali ini tuh aku pengen sharing ke teman-teman tentang pengalaman perjalanan aku dari Jawa Timur menuju ke Pulau Bali. Perjalanan ini kita mulai dari Kota Madiun, tempat domisili aku, dan aku ini berangkat di jam 6 sore. Kita berangkat tuh waktu itu hari Jumat tanggal 2 September 2022. Ini tuh bener-bener H-1 sebelum harga-harga bahan bakar naik mendadak gitu loh teman-teman. Dan di perjalanan ini tuh kayak perjalanan aku biasanya ya kalau lagi liburan. Jadi aku tuh kalau jalan-jalan nggak pernah punya target harus nyampe di sana jam berapa, harus nginepnya nanti di mana, tujuannya di mana. Dan kebetulan karena liburan kali ini dapet cuti lumayan agak panjang gitu ya, bener-bener full seminggu. Jadi aku pengen ya jalan-jalan aja gitu, kayak misal mau berangkat sekarang nih, mau besok kita nyampe jam berapa ya terserah sih, mau nyampe jam berapa, besok kita tujuan kemana ya dipikir besok aja lah kalau kita udah deket-deket nyampe tempat sananya. Dan ini aku pertama kali ngisi bensin masih di tol Saradan, masih di Madiun aja. Ini aku ngisi di 290 ribuan, 300 ribu lah ya. Ini harga pertalit masih 7.650. Dan bener-bener nggak nyangka kalau besoknya tuh bener-bener semendadak itu harganya naik jadi Rp10.000. Oke, setelah kita ngisi bahan bakar, kita lanjut perjalanannya. Tapi di tol ini aku cuman sampai di tol Kertosono aja, karena jam 7 malam kita exit tol di Kertosono. Soalnya aku pengen makan malam di Mojo Agung. Pokoknya kegiatanku itu random banget. Pengen keluar dari tol ya keluar tol, nanti mau masuk tol ya masuk tol, mau makan apa ya kita mampir lagi. Dan untuk biaya tolnya dari Madiun ke Kertosono itu Rp71.000. Dan ini kita udah keluar dari tolnya, kita lanjut di perjalanan biasa menuju ke Mojo Agung. Buat temen-temen mungkin udah banyak ya yang denger tentang kuliner yang lumayan terkenal juga di daerah Mojo Agung. Ini tuh di lingkungan alun-alunnya. Jadi ada yang namanya rawon rosobo. Cuma menunya di sana sih bukan cuma rawon aja. Dan ini tuh bener-bener wisata kuliner kita pertama. Bener-bener baru berangkat udah pengen mampir makan aja, ya udah kita mampir mumpung gitu kan ya. Buat teman-teman sendiri, kalau misalnya kalian liburan itu lebih seneng yang terencana atau ya udah sih jalan aja, nanti kayak mau tujuannya kemana atau mau makan apa ya di sambil jalan aja. Oke, ini kita udah nyampe. Jadi kayak gini suasananya itu di alun-alun, jadi rame banget. Dan ini kita udah ada di dalamnya. Untuk tempat makannya ini luas banget dan juga bersih. Untuk pelayanannya walaupun rame, cuman dia cepet banget. Jadi kita nggak perlu nunggu berlama-lama. Pesanan kita ya udah disediain, udah diantar. Selain itu di sini juga banyak banget cemilan-cemilan, juga jajan. Jadi buat teman-teman yang suka makan, mungkin ini bisa salah satu jujukan kalian. Atau kalian nggak pengen makan berat pun, ya kalian masih bisa ngambil menu-menu yang lain. Dan ini dia penampakan rawon dan nasi campurnya ya. Dia tuh kalau ngasih daging tuh nggak nanggung-nanggung, kayak gede-gede banget gitu. Jadi buat yang makan tuh puas gitu. Untuk harga juga nggak terlalu mahal sih. Setelah makan kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita masih bingung ya, mau lanjut perjalanan lewat tol apa enggak nih. Kalau mau lewat tol, kita lewat pintu masuk tol mana, bingung juga. Dan setelah perjalanan, akhirnya kita putusin buat masuk ke gerbang tol di Gempol. Dan perjalanan tol ini tuh nggak utuh sampai kita nyampe Banyuwangi ya, karena memang tol Trans Jawa ini masih mandek sampai di Probolinggo Timur.
Nah ini kita udah sampai di pintu exit tol Probolinggo Timur. Tadi kita masuk pintu tol itu di sekitar jam setengah 10 dan kita keluar di exit tol paling ujung ini di Probolinggo Timur di sekitar jam 11 malam. Untuk biayanya sendiri di Rp72.000. Jadi untuk tol selama berangkat ini nggak full dari Madiun sampai Probolinggo ya, itu udah habis sekitar Rp143.000. Dan setelah keluar dari pintu tol ini ya berarti kita harus ngelewatin jalan biasa lagi, ketemu dengan lampu merah lagi, dengan ya intinya bukan jalan yang bebas hambatan. Cuman ya nggak apa-apa sih, kita kan memang pengen nyantai aja, jadi misal nanti capek pun kita bisa berhenti di entah di tempat-tempat makan, tempat-tempat minum, ya jalan santai aja. Yang penting mau teman-teman kalau lagi dalam perjalanan maupun lewat jalan tol atau jalan biasa, pastikan teman-teman dalam kondisi yang fit, jangan kecapean, apalagi ngantuk, big no banget. Kalau kalian lagi capek, ngantuk, mending istirahat dulu aja untuk menghindari resiko-resiko yang ada. Dan ini kita udah sampai di Paiton. Ini aku seneng banget kalau lewat sini di malam hari karena cantik banget ya, kita bisa ngeliatin pemandangan-pemandangan lampu dari PLTU Paiton ini. Dan di PLTU Paiton ini juga ada rest area buat teman-teman, semisal kalian dalam perjalanan udah capek banget, kalian bisa banget istirahat di sekitaran sini sambil menikmati pemandangan. Di sini tuh banyak banget warung kopi yang bisa kalian singgahi, juga ada area untuk toiletnya pun juga tersedia. Cuman kalau aku sama suami kemarin kita putusin buat jalan sedikit lagi, nanti di depan sana tuh ada SPBU juga yang merangkap rest area. Buat teman-teman yang mungkin sudah sering banget ngelintasi area ini pasti tahu banget SPBU Utama Raya yang ada di daerah Situbondo. Jalanan di daerah sini tuh lumayan menanjak, ada turunan juga dan rame banget. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati dan waspada kalau lagi melintasi di area ini. Dan lagi di area ini ke SPBU yang aku bilang tadi sebenarnya deket, cuman sering banget kayak gini. Ada mungkin perbaikan jalan ataupun macet apa. Jadi ya sebenarnya jaraknya deket, cuman jadi agak lama karena ada kendala-kendala itu tadi. Nah dari sini tuh udah deket banget nanti SPBU-nya kalau kalian dari arah barat mau ke timur gitu ya. Ini tuh areanya di kiri jalan dan ini dia kita udah sampai. Oke, buat teman-teman yang belum pernah kesini ya dan mungkin kalian nanti bakal melewati ini, mungkin kalian bertanya-tanya jadi sebenarnya ada fasilitas apa aja sih? Nah itu dia seperti yang ketulis di situ tadi, fasilitasnya lumayan lengkap banget untuk di SPBU Utama Raya ini. Jadi di sini ada hotel, resto, cafe, cottage, villa dan kalian bisa ke pantai kalau di siang hari. Nah ini tuh jam 1 malam kita nyampe sini dan masih rame banget karena memang ini banyak banget sih yang istirahat di sini, apalagi banyak yang perjalanan jauh misal dari Jawa ke Bali atau yang misalnya dari Bali mau ke arah sebaliknya. Dan aku bakal ngasih tahu teman-teman untuk fasilitas toiletnya. Di sini fasilitas toiletnya berbayar ya. Cuman kalian nggak akan ngerasa gimana gitu untuk ngebayar karena toiletnya itu benar-benar banyak, bersih. Jadi kalau kalian misal nggak cuma buang air kecil, misal kalian lewat di sini sekitar pagi hari atau sore hari mau mandi pun ini tempatnya memadai banget. Dan selepas dari istirahat di Utama Raya itu aku udah bener-bener ngantuk banget teler, jadi aku tidur dan kita nyampe jam 4:30 sih sebenarnya, udah deket banget sama pelabuhan. Cuman suamiku istirahat sebentar di sana dan kita baru lanjutin perjalanan itu kurang lebih jam 7 pagi. Terus kita mampir untuk beli tiket kapalnya di pinggir jalan gitu. Sebenarnya kalian bisa sih untuk beli tiket kapal itu lewat aplikasi yang udah disediain. Kalian bisa download di aplikasi Play Store yang kalian punya. Dan untuk harga tiketnya kalau kalian beli di sekitaran pelabuhan itu untuk kendaraan roda 4 190.000 itu dihitungnya per mobil ya, bukan per orangnya. Cuman kalian harus masukin data NIK siapa aja yang ada di dalam mobil itu. Untuk kalian beli di aplikasi Verizi itu harganya 182.500, jadi cuma selisih 7.500 rupiah aja.
Dan ini kita sudah sampai di area pelabuhan, kita mau masuk ke kapalnya dan untungnya waktu itu nggak rame dan kita bisa langsung masuk ke dalam kapalnya. Untuk pemeriksaan sebelum kita masuk ke pelabuhan itu yang diperiksa cuma kelengkapan kendaraan seperti STNK ataupun SIM pengemudi aja. Dan akhirnya kita udah masuk ke dalam kapalnya. Ini tuh perjalanan aku ke Bali lagi setelah sebelumnya di tahun 2019 kemarin aku kesini itu sebelum COVID. Dan setelah pandemi ini baru pertama kalinya lagi aku ke Bali. Jadi aku belum tahu seperti apa nanti setelah turun dari kapalnya, kelengkapannya tuh seperti apa. Cuman sebelumnya aku udah cari info kalau kalian mau ke Bali yang pasti kalian harus sudah vaksin booster. Kalau kalian belum vaksin booster, kalian diwajibkan untuk mengikuti rapid test. Dan ini di dalam kapalnya, ini ada ruang VIP, jadi bedanya di ruang VIP sama di luar itu seperti apa sih? Kalau untuk di ruang VIP, itu adalah ruangan ber-AC, jadi yang pasti kalian nggak bisa ngerokok di situ alias no smoking area. Untuk yang di area luarnya itu sama aja, cuman tanpa AC. Jadi buat biasanya sih kalau yang cowok-cowok, bapak-bapak atau perokok itu lebih suka di depan sambil ya ngopi lah, ngerokok, istirahat. Kalau aku sih mending di dalam aja lah, di ruang ber-AC sama anak aku. Untuk fasilitas di dalam kapal lengkap ya, seperti yang tadi kita lihat ada jaket pengaman, terus di dalamnya juga ada toilet, di situ juga ada kantin. Misal kalian nggak sempat bawa makan atau minum dari luar, kalian bisa beli di sini. Ya mungkin harganya sedikit lebih mahal daripada kalau kalian beli di luar. Dan ini kita udah nyampe aja di Pulau Bali, perjalanan kurang lebih sekitar 30-40 menit, karena ini tuh memang bener-bener deket banget sih sebenarnya. Berhubung udah nyampe, yuk kita turun masuk lagi ke dalam mobilnya sebelum kita memulai perjalanan lagi menuju ke kita udah nyampe Pulau Dewata ya. Kita menuju ke Denpasarnya karena dari pelabuhan ke Denpasar itu masih makan waktu kurang lebih di 4 jam lagi. Oh ya, tadi tuh sebenarnya suamiku sempat sarapan di sini sih, beli nasi bungkus. Jadi kalau di pelabuhan itu banyak banget yang dagang nasi bungkus. Biasanya tuh enak dan masih anget ya. Jadi buat temen-temen kalau kalian kesini jangan makan pop mie aja gitu ya. Biasanya kalau pelabuhan gunung itu bayangannya pop mie ya. Tapi sebenarnya di pelabuhan itu banyak banget nasi bungkus yang enak-enak yang bisa kalian coba. Cuman karena aku tuh jarang banget sarapan, jadi aku nggak sarapan. Aku nggak sempat ngerekam juga sih makanan yang tadi sempat dibeli suami aku. Oke, jadi ini setelah dari keluar kapal kita ada pemeriksaan lagi, semacam pemeriksaan KTP. Untuk pemeriksaan masalah vaksin itu kayaknya berubah-ubah. Kalau pas di aku kemarin kebetulan nggak terlalu ketat sih, tapi sebenarnya aku udah vaksin booster semua. Aku sama suami pun sama-sama udah vaksin booster. Tapi ketika pengecekan di sini cuma ditanya udah vaksin sampai vaksin berapa dan nggak dicek-cek lagi. Habis dari pemeriksaan ini kita langsung lanjut menuju ke kota Denpasarnya. Buat teman-teman yang bukan pertama kalinya ke Bali mungkin udah tau lah ya, kalau misalnya kalian mau ke Denpasar nih, lepas dari pelabuhan tuh sebenarnya perjalanan kalian masih jauh banget karena masih makan waktu sekitar 3-4 jam. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali ke sini, jangan seneng dulu kalau kalian baru keluar dari pelabuhan karena perjalanan kalian tuh masih panjang banget. Tapi walaupun perjalanannya panjang, kalian gak perlu bakal ngerasa bosan karena di sepanjang perjalanan itu kalian bakal disuguhi pemandangan yang cantik-cantik banget, mulai perjalanan kalian di pinggir pantai dan di sana tuh banyak banget rest area. Jadi semisal kalian udah suntuk nih atau capek selama perjalanan, pengen istirahat, pengen mandi atau apapun, kalian masih banyak banget tempat-tempat yang bisa kalian mampir untuk sekedar istirahat, makan ataupun mandi. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku ini tipe penikmat banget sama yang namanya jalanan. Jadi kalau liburan itu, aku bukan cuma nikmati ketika aku nyampai di tempat tujuannya aja, tapi selama perjalanannya itu aku juga udah seneng banget bisa ngelihat suasana yang beda lah daripada suasana yang kita lewatin setiap harinya. Buat teman-teman sendiri tuh gimana sih? Jadi sebenarnya perjalanan itu udah termasuk hiburan kalian atau bukan, atau hiburan kalian itu ketika kalian udah nyampe di tempatnya aja. Nah kayak gini nih pemandangan kita kalau kita menuju ke Denpasar, bisa dilihat dong sebelah kanan kita tuh pantai yang cantik banget.
Jadi kalian tuh bakal nggak bosen lah di jalan. Kalau capek ya pasti capek lah ya. Ya intinya kalau kita lagi perjalanan jauh, jangan terlalu memaksakan fisik kita. Kalau lagi capek istirahat aja lah udah, nggak usah terlalu diburu-buru waktu. Namanya juga liburan ya, buat apa sih ditarget-targetin? Udah tiap harinya kita punya target hidup, masih lagi kalau liburan kok ditarget, kan nggak enak banget. Dan akhirnya ini aku udah sampai di Denpasarnya, ini di area Ubung. Itu kurang lebih jam 1 Wita kita udah nyampe Bali ya. Jadi kita pakainya jam 1 Wita dong. Ini aku udah mau menuju ke hotel pertama aku. Untuk destinasi pertama kita mau istirahat dulu di Hotel Aston yang ada di Denpasar. Untuk hotelnya udah aku bikinin video, mungkin aku up setelah ini ya, setelah selesai proses editing dan lain sebagainya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin perjalanan aku kali ini, udah nikmatin video aku kali ini. Mudah-mudahan ngebantu buat teman-teman yang mungkin lagi mikir-mikir nih mau perjalanan dari Jawa ke Bali. Untuk biayanya ya kurang lebih itu tadi. Untuk bensin sih nggak nyampe 300.000 untuk perjalanan dari Madiun sampai ke Denpasarnya. Dan untuk tol karena nggak full, aku cuman habis sekitar 143 ribuan. Udah sampai hotelnya, aku mau istirahat dulu ya. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman buat aku. See you on my next video. Bye.